Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami dari kelompok 1 yang ada di kelas 153 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Kali ini kami akan menyampaikan diskusi kelompok 1 pada ruang kolaborasi modul 1.2, yaitu nilai-nilai peran dari guru penggerak. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, untuk kelompok 1 di sini ada Ibu Sri Mei Ekowati, Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Sari 3 Kasreman Kabupaten Ngawi. Kemudian ada Ibu Harmini, guru kelas dari SD Negeri Karanggeneng 1 Kabupaten Ngawi. Dan saya Sigit Nugroho, guru mapel produktif teknik kendaraan ringan dari SMK Negeri 1 itu Kabupaten Ngawi. Pada saat kami berdiskusi dan berkolaborasi, kami membagi tugas, di mana Ibu Harmini akan memaparkan kekuatan nilai dan peran guru penggerak pada masing-masing calon guru penggerak. Kemudian untuk Ibu Sri Ekowati akan memaparkan tentang nilai dan peran guru penggerak yang dipilih, tema dan kegiatan yang akan dirancang. Lalu saya sendiri akan menjabarkan rencana kegiatan yang sudah kami sepakati bersama. Setelah itu kami memaparkan presentasi kami. Nah, di sini di ruang kolaborasi ini ada diskusi yang harus kami diskusikan bersama-sama, yaitu berdiskusi membuat sebuah karya, baik itu poster, PowerPoint maupun video, tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Nah, di sini kami menyepakati untuk membuat PowerPoint. Kemudian kami jadikan video. Di sini Bu Harmini mempresentasikan tentang kekuatan nilai-nilai dan peran guru penggerak pada masing-masing calon guru penggerak pada kelompok 1. Kami di sini merefleksikan diri kami, nilai-nilai guru penggerak apa saja yang dimiliki pada diri kami. Nah, harus kita ketahui nilai apa saja yang ada pada guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Guru penggerak selalu bergerak mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai tumpuan utama. Tujuannya untuk menciptakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menghasilkan dan mewujudkan siswa-siswi yang unggul. Selanjutnya, yang kedua, mandiri. Guru penggerak diharapkan mampu memotivasi dirinya sendiri untuk menjalankan perubahan dan mengambil langkah sesuatu terkait dengan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, kolaboratif. Guru penggerak juga dituntut untuk mampu membangun hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah maupun luar sekolah, serta membangun rasa saling percaya dan menghargai dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dalam pendidikan. Kemudian yang keempat, reflektif. Guru penggerak diharapkan mampu merefleksikan dan memaknai dalam segala pengalaman dan peristiwa yang telah terjadi di sekelilingnya, baik pengalaman positif maupun pengalaman negatif, untuk melakukan suatu perbaikan di kemudian hari. Selanjutnya, nilai-nilai guru penggerak
yang kelima yaitu inovatif, di mana guru penggerak mampu senantiasa memunculkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru dan tepat guna. Artinya, guru penggerak diharapkan dapat menangani situasi atau masalah-masalah yang dihadapi di sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, dari nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak yang telah kami sebutkan di atas, kami kelompok 1 mencari nilai-nilai kekuatan guru penggerak dan peran guru penggerak pada masing-masing calon guru penggerak. Yang pertama, ada Ibu Sri Mei Ekowati, di mana beliau ini memiliki kekuatan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan kolaboratif. Dan untuk kekuatan peran guru penggerak yang dimiliki Ibu Sri Mei Ekowati adalah pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi. Selanjutnya ada Ibu Harmini, di mana beliau memiliki kekuatan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan kolaboratif. Dan untuk kekuatan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi. Dan saya sendiri, Bapak Sigit Nugroho, memiliki kekuatan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan kolaboratif serta inovatif. Adapun kekuatan guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi serta mewujudkan kepemimpinan murid. Setelah itu, Ibu Sri Mei Ekowati akan mempresentasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang dipilih dan tema kegiatan yang dirancang. Kami diminta untuk memilih dan merancang satu yang dimana di situ ada nilai-nilai dan peran guru penggerak yang bisa diikut sertakan. Selanjutnya, tema kegiatan yang kami rancang, di mana sekarang menggunakan kurikulum merdeka, maka rancangan kegiatan yang berpihak pada murid menurut kami adalah pembelajaran yang berdiferensiasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada fase A kelas 1. Kemudian untuk tema kegiatan P5 adalah gaya hidup berkelanjutan. Dan tema besarnya adalah pengolahan sampah organik daun kering menjadi sebuah karya seni kolase. Nah, nilai dan peran guru penggerak yang kami pilih adalah berpihak kepada murid dan perannya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang disusun sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa atau murid yang berbeda-beda, di mana gaya belajar itu dibagi menjadi 3: visual, memanfaatkan penglihatan; yang kedua auditori, mengandalkan pendengaran; yang ketiga kinestetik, mengandalkan gerakan. Mengapa kami memilih pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajaran berdiferensiasi ini berpihak kepada murid dan sesuai dengan gaya belajar murid, sehingga mempermudah kepemimpinan murid dan merdeka belajar. Kemudian
Ragam yang kami pilih untuk ragam diferensiasi adalah diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Mengapa kami memilih gaya hidup berkelanjutan untuk tema P5-nya? Nah, peserta didik diharapkan memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya, terutama tentang sampah, serta diharapkan dapat membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis yang berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Tema ini ditunjukkan untuk jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MK, dan sederajat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rencana dan rincian kegiatan yang sudah kami sepakati yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang bisa kami terapkan di sekolah, yaitu fase A kelas 1, di mana kelompok kami terdiri dari 2 guru kelas dan 1 guru mapel produktif teknik kendaraan ringan otomotif. Pertama-tama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi gaya belajar murid. Nah, di sini mengidentifikasi gaya belajar murid, kita bisa melakukan diagnostik awal tentang gaya belajar murid. Untuk murid fase A kelas 1 dengan teknik wawancara dan dengan memberikan LK kepada murid setelah mendapatkan data diagnostik awal gaya belajar murid, lalu kita kelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ini adalah contoh asesmen diagnostik awal pada fase A kelas 1 yang kami bisa tampilkan. Nah, setelah itu guru merancang dan melaksanakan kegiatan pengenalan sampah sesuai dengan gaya belajar murid. Kalau kita sudah mengidentifikasi gaya belajarnya, maka di sini kita merancang kegiatan pembelajaran P5 yang di situ melibatkan gaya belajar anak dalam satu waktu. Di sini terjadi diferensiasi proses. Nah, dengan gaya anak-anak yang gaya belajarnya secara visual atau mengandalkan penglihatan, suka dengan video atau gambar, kita bisa menyiapkan video pengenalan tentang macam-macam sampah dan tempat sampah yang digunakan untuk membuang sampah tersebut. Lalu, untuk siswa yang gaya belajarnya auditory, kita siapkan bahan bacaan tentang macam-macam sampah dan tempat sampah yang digunakan, dan meminta siswa dengan gaya belajar ini untuk membaca secara bergantian. Sedangkan untuk gaya belajar secara kinestetik, kita bisa menyiapkan berbagai macam sampah dan tempat sampah untuk murid dapat mempraktekannya secara langsung membuang sampah sesuai dengan warna dan tempatnya. Nah, ini adalah diferensiasi prosesnya yang dilakukan dalam satu waktu, tapi cara belajarnya berbeda-beda. Setelah itu, mengenalkan pentingnya mengolah dan memanfaatkan kembali sampah dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Nah, di sini dalam kegiatan ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa bekerja sama dengan bank sampah atau komunitas peduli sampah untuk menyampaikan tentang pentingnya mengolah
dan memanfaatkan sampah. Yang kedua, kita bisa mendatangi TPA. Di sini tempat pembuangan akhir. Nah, untuk murid mengamati langsung dampak dengan adanya banyaknya sampah yang tidak diolah dengan baik. Yang ketiga, kita mencari informasi di internet tentang dampak sampah, mengolah dan memanfaatkan sampah. Setelah itu, kegiatan berikutnya merancang dan membuat produk dari daur ulang sampah. Nah, di sini nanti akan ada diferensiasi produk yang dihasilkan oleh masing-masing anak yang berbeda-beda. Misalkan fase A kelas 1 bisa membuat celengan dari bahan bekas seperti kaleng susu, kaleng minuman mineral, dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, dibuat seperti apa yang mereka inginkan. Jadi hasil karya imajinasi anak-anak masing-masing. Setelah kegiatan merancang dan membuat produk ini selesai, maka murid harus bergantian untuk memaparkan hasil karyanya dan saling memberikan umpan balik terhadap karya yang sudah dibuat. Nah, murid memaparkan hasil karyanya dan langkah-langkah atau cara membuatnya, menyampaikan perasaan saat membuat karyanya tersebut. Artinya kendala-kendala apa yang mereka alami itu bisa diceritakan. Kemudian guru dan murid memberikan umpan balik untuk mengapresiasi hasil kerja murid. Jika ada karya yang masih kurang maksimal, murid diberi kesempatan untuk memperbaiki karyanya. Setelah kegiatan itu selesai, mungkin pada pertemuan berikutnya atau pada puncak semester atau akhir dari kegiatan P5, maka kita bisa mengadakan gelar karya dan melakukan refleksi. Nah, di sini kami sepakati bersama untuk semua karya murid dipajang sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja murid. Bukan hanya yang bagus-bagus saja yang dipajang hasil karyanya, tetapi semua baik yang kurang baik juga dipajang, yang bagus juga dipajang. Jadi semua, tidak ada pengecualian. Lalu orang tua diundang untuk bisa melihat dan mengapresiasi hasil karya murid. Setelah gelar karya, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran tentang sampah dan gelar karya yang diadakan. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama, calon guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Yang kedua, guru harus selalu inovatif untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpihak pada murid, karena diterapkan sesuai dengan gaya belajar murid. Demikianlah paparan yang telah kami sajikan oleh kelompok 1 di modul 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak. Semoga apa yang telah kami sajikan bisa berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.